Chapter 1831, Science of Internal Demons. Setelah menerima jawaban bersih dari Jiang Chen, nenek moyang terhormat dengan rela menyerahkan perintah tertulis kepadanya. Pria muda itu menyimpannya di dalam barang-barangnya tanpa banyak upacara. Dia belum melihat lemari besi ramuan di sini, itu pasti menjadi salah satu yang terbaik di Miriat Abyss, dengan simpanan bahan yang kaya. Jiang Chen agak menantikannya. Kembali ke kediamannya, dia memberi isyarat kepada teman-temannya dengan penuh semangat. Kakak Vermilion, kakak naga, apakah kamu tertarik untuk menyerbu beberapa persediaan? Merampok persediaan apa, tepatnya? Burung Vermilion bertanya dengan malas. Ramuan roh berkubah di sini di tanah suci abadi. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik? Jiang Chen melemparkan pesanan ke udara, nadanya menarik seperti ia memikat anak-anak kecil. Mata Long Xiaoxuan berbinar. Lemari besi ramuan, yang di sini, aku ingin pergi. Kenapa aku tidak? Petik 2. Burung Vermilion terkekeh. Itu melirik Long Xiaoxuan dengan tatapan yang menyangkal pendapatnya. Naga itu masih terlalu muda dan sederhana. Long Xiaoxuan menyuarakan ketidaksenangan ringannya. Katakan saja apa yang kamu pikirkan, kakak Vermilion. Kenapa terlihat seperti kamu sembelit? Petik 2. Burung Vermilion berdecak ketika menggelengkan kepalanya. Kemana perginya rahmatmu, Xiaolong? Kamu adalah anggota dari garis keturunan bangsawan, namun perilaku kamu sangat kasar. Petik 2. Long Xiaoxuan mengangkat bahu. Kalian berdua adalah pengaruh buruk. Bukan aku, burung Vermilion tertawa. Aku burung yang paling anggun. Apa yang kamu maksud dengan itu? Jiang Chen menyela dengan gusar. Apakah kamu menyiratkan itu salahku? Aku melihat kamu tidak tertarik. Baiklah, aku akan menjadi kaya sendiri. Mengapa kamu membuang niat baik aku seperti itu? Ya. Petik 2. Burung Vermilion terkekeh. Hadiah sering disertai dengan permintaan yang sulit. Tuan Muda Chen, kemurahan hati tanah suci yang abadi tidak diragukan lagi digabungkan dengan misi. Petik 2. Sangat perseptif. Aku tidak akan mendapatkan herbal secara gratis, tidak. Jiang Chen mengulangi inti dari apa yang dikatakan leluhur terhormat itu kepadanya. Kakak, lihat, aku harus pergi ke misi di mana tanah suci mengutus aku. Dengan cara ini, aku dapat mengekstraksi sesuatu yang ekstra untuk mempermanis kesepakatan. Ini adalah kesempatan langka untuk akuisisi, aku tidak akan melewatkannya jika aku adalah kamu. Petik 2. Biasanya, aku pergi bahkan tanpa apapun untuk keluar darinya, tugas Vermilion Bird, tetapi menerobos ke alam ilahi adalah prioritas utama aku saat ini. Apakah kamu tidak tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Bisakah kamu tahan melihatku rebus seperti ini? Petik 2. Kamu akan menerobos cepat atau lambat, Jiang Chen menyeringai. Bahwa kamu belum berarti waktunya belum tiba. Mungkin beberapa perkelahian atau ahli yang dimakan akan membuat kamu sampai di sana tanpa bekerja sama sekali. Saudara Long perlu meningkatkan kekuatannya sama seperti yang kamu butuhkan untuk menerobos, bukan? Xiaoxuan membutuhkan peluang untuk bertarung dalam pertempuran praktis. Jika tidak, akan sia-sia garis keturunan naga. Petik 2. Long Xiaoxuan mengangguk beberapa kali berturut-turut. Ya, tentu saja aku akan pergi. Ada makanan dan pertempuran yang bisa didapat. Tidak ada alasan bagi aku untuk menolak. Petik 2. Naga tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meningkatkan budidaya. Brother Vermilion, apa bedanya beberapa bulan untuk perjalanan kamu ke Hell King Island? Plus, kamu tidak bisa hanya duduk untuk berkultivasi sepanjang hari dan berharap untuk mendapatkan tempat yang cepat. Petik 2. Nak, burung Vermilion kesal. Baiklah, aku akan melanjutkan petualangan liar kamu yang lain. Tapi ini yang terakhir. Setelah itu, aku pasti akan kembali ke Hell King Island. Petik 2. Jangan khawatir, kamu dapat menerobos ke alam ilahi saat itu. Kamu tidak akan mau pergi ke sana lagi. Petik 2. Aku berharap begitu. Manusia dan binatang sangat ingin menyerbu gudang ramuan roh ketika pengunjung lain diumumkan. Rumah Yan Zhenhuai, tampaknya. Yan Zhenhuai. Jiang Chen berkedip, lalu mengangguk pada dirinya sendiri. Pemuda itu layak dilihat. Dia memiliki kesan jenius muda yang cukup bagus. Haus Yan akhirnya sadar. Tunjukkan padanya, dia melambaikan tangan. Yan Zhenhuai dengan cepat diantar masuk. Dia cukup tenang saat dia masuk. Aku masih secara naluriah ingin memanggilmu Sao Yuan,
Tapi aku mengingatkan diriku untuk memanggilmu, Saudara Jiang Chen, mulai sekarang. Dia tersenyum dengan masam. Haha, kamu bisa menggunakan nama yang kamu suka. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada aku, Brother Zhenhuai? Jiang Chen memotong langsung ke pengejaran. Dia harus merampok. Seperti ini, rumah itu telah mengirim sekelompok ahli ke penjara tanpa batas. Namun, mereka mengalami sedikit masalah. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan alisnya. 3 bulan yang dijanjikan rumahmu sudah habis, bukan? Aku belum pergi ke House Yan karena aku menunggu kamu menyelesaikan tugas. Sekarang kamu memberitahu aku ada sedikit masalah. House Yan gagal, kalau begitu. Petik 2. Yan Zhenhuai agak tidak berdaya. Penjara tanpa batas adalah tempat yang rumit. Rumah itu membuat janji yang tidak bisa dipenuhi karena ditekan saat itu. Sangat sulit untuk menemukan 2 orang dan membawa mereka keluar dari penjara tanpa batas dalam 3 bulan. Bahkan para ahli sendiri mungkin tidak dapat kembali pada waktu itu. Petik 2. Jadi tidak perlu menyelamatkan orang tua Huang, apakah itu maksudmu? Nada bicara Jiang Chen berubah dingin. Tidak semuanya. Rumah sedang mencoba yang terbaik. Aku datang karena 2 alasan. Pertama, atas perintah Bapak Bangsa, untuk meminta perpanjangan waktu. Kedua, secara pribadi meminta kamu untuk memaafkan House Yan atas kesalahan kecil ini. Aku yakin Huang cukup baik untuk berharap bahwa kamu memberi House Yan keringanan hukuman, meskipun dia sudah putus dengan rumah itu. Petik 2. Kamu tentu benar dalam hitungan itu, Jiang Chen mengangguk. Jika aku tidak memperhitungkan perasaan Huang, House Yan tidak akan pantas menerima belas kasihan. Aku tidak bermaksud menyinggung kamu, Brother Zhenhuai, tapi itu yang sebenarnya. Petik 2. Ekspresi Yan Zhenhuai masam. Memang, desahnya, House Yan menanggung hampir semua kesalahan. Satu kesalahan telah berkembang menjadi rantai kesalahan. Beberapa peluang ditawarkan dan dilewatkan. Bukan hanya Patriark, tetapi semua anggota lainnya juga bersalah. Petik 2. Termasuk Huang. Jiang Chen mengerutkan kening. Oh tidak, Huang tidak melakukan kesalahan. Bertemu dengan kamu adalah langkah pertama menuju normalitas. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecil. Lupakan semua itu. Perpanjangan itu cukup masuk akal, tetapi harus berapa lama? Aku tidak bisa membiarkan upaya House Yan berjalan tanpa batas. Jika rumah itu bahkan tidak dapat melakukan banyak hal untuk menebus dirinya, itu membuktikan bahwa ia tidak memiliki hak untuk tetap berada di ibu kota. Ada banyak faksi lain yang lebih kuat dan lebih loyal, bukan? Mereka menunggu dukungan Tanah Suci. Petik 2. Yan Zhenhuai tidak mengatakan apa-apa. Ya, ada banyak rumah yang lebih kuat dari House Yan sekarang. Jika Tanah Suci tidak puas dengan upaya penebusan rumah, sangat mungkin itu akan disingkirkan untuk yang lain. Tidak ada yang bisa dia lakukan, mengingat posisinya. Dia menunjuk ke pintu. Atas isyaratnya, beberapa pria kekar membawa beberapa peti. Brother Jiang Chen, ini adalah tanda penyesalan House Yan. Total ada 3 peti untuk catatanmu. Yan Zhenhuai baru saja menawarkan hadiah. Jiang Chen meneliti mereka dengan setengah tersenyum, tetapi tidak bergerak. Apakah House Yan melakukan suap? Melihat ketidaksopanan tuan rumahnya, Yan Zhenhuai bertepuk tangan. Buka mereka untuk dilihat Tuan Jiang. Peti dibuka untuk mengungkapkan batu roh Empyrean, sumber daya, ramuan roh, dan barang berharga lainnya. Apakah House Yan bersedia membayar biaya semahal itu? Jiang Chen agak heran. Brother Jiang Chen, Patriark berarti meminta 3 bulan lagi. Setiap bulan penundaan tambahan setelah itu akan berarti peti lain berhutang, sebagai kompensasi atas frustrasi kamu. Petik 2. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke 3 peti. Aku akan menerima hadiah ini, katanya dengan dingin, tapi 3 bulan tambahan ini sudah final. Jangan menguji kesabaran aku hanya memberikan 1 kesempatan ini. Petik 2. Meskipun itu kasar untuk menjawab senyum dengan tamparan, Jiang Chen merasa agak kesal. Bagaimana tidak, meskipun membutuhkan waktu 3 bulan, House Yan benar-benar gagal dalam tugas mereka. Dia menyukai hadiah-hadiah itu secara objektif, tetapi tidak bisa melupakan dirinya karena itu. Setelah peringatan lisan, Jiang Chen mengirim Yan Zhenhuai pergi. Dia tahu bahwa kekuatannya sendiri belum cukup untuk memasuki penjara tanpa batas dulu. Namun, jika House Yan tidak bisa melakukannya pada akhirnya, ia harus pergi sendiri. Aku harap House Yan tidak akan mengecewakan aku terlalu banyak. Jiang Chen ingin memaafkan House Yan.
Itu sebabnya dia memberinya kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Namun, jika rumah itu tidak dapat menangkap kesempatan itu, tidak ada yang bisa dilakukannya. Kunjungan Yan Zhenhuai telah mengurangi suasana cerianya. 3 kotak barang melibatkan upaya yang wajar. Jiang Chen bermain-main dengan isinya selama beberapa saat, lalu tersenyum samar. Ambil apapun yang kamu mau, Brother Dragon. Jangan terlalu rendah hati. Petik 2. Naga itu terkekeh. Oh, aku tidak akan. Burung vermilion kurang tertarik pada item kaliber ini. Tuan Muda Chen, katanya, pil Scamander Tai ada untuk kenaikan dari Kaisar Besar ke Empyrean. Apakah ada sesuatu untuk Empyrean untuk ilahi? Petik 2. Jiang Chen melirik burung itu. Apa yang ingin kamu tanyakan, Kakak Vermilion? Haha, aku hanya ingin tahu apakah sesuatu seperti itu ada. Ya, pemuda itu mengangguk siap. Namun, aku tidak berpikir Divine Abyss memiliki materi yang diperlukan. Bahan apa? Katakan padaku. Aku mungkin pernah mendengar tentang mereka. Mata burung Vermilion menyala. Kakak Vermilion, kamu tidak perlu pil untuk membantu kamu menerobos ke dunia ilahi. Percayalah, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu telah terjebak pada terobosan kamu untuk sementara waktu sekarang. Tindakan melakukannya telah menjadi iblis batiniah. Jika kamu terus seperti ini, itu hanya akan merusak kultivasi kamu, Jiang Chen dengan lembut mengingatkan. Dia telah merasakan kegelisahan unggas suci akhir-akhir ini. Mungkin keilahian adalah daya tarik yang terlalu besar, suatu fiksasi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang burung itu memiliki kesempatan untuk sampai ke sana, ia memikirkannya setiap saat terjaga. Seiring berjalannya waktu, iblis batiniah mulai terbentuk. Ini bukan pertanda baik. Ekspresi burung Vermilion membeku dalam pikiran. Tuan Muda Chen, apakah kamu benar-benar berpikir aku dapat menerobos ke alam ilahi tanpa masalah? Tanya sekali lagi karena khawatir. Jika kamu membiarkan iblis batinku mendapatkan yang terbaik dari dirimu, kamu bisa melupakan tentang mencapai keilahian selama sisa hidupmu. Bayangan itu sudah mulai muncul. Kamu harus mengendalikan diri sendiri dan menghancurkannya. Jangan sampai mengganggu kamu di masa depan, Jiang Chen memperingatkan. Burung Vermilion memang agak berubah selama beberapa hari terakhir. Itu menjadi sedikit lebih sulit untuk dipahami. Jiang Chen pada awalnya tidak begitu memedulikannya, tetapi burung itu sepertinya mengembangkan iblis dalam. Chapter 1832, Extraordinary Gains. Burung Vermilion akan mengejek pemuda manusia lain, tetapi kata-kata Jiang Chen terdengar di telinga. Burung itu tidak bisa tidak menganggapnya serius. Aku setuju dengan Tuan Muda Chen, Kakak Vermilion, Long Xiaoxuan mengamati dari samping. Aku juga berpikir perilaku kamu agak tidak normal akhir-akhir ini. Makhluk roh ilahi berkeringat dingin. Aku terlalu terburu-buru, mengangguk. Jiang Chen terkekeh, lalu menjentikkan jari. Jangan biarkan itu membuatmu sedih, teman. Kami memiliki lemari besi untuk diserbu. Ayo, mari kita lihat barang apa yang ada untuk kita ambil. Petik 2. Gudang Eternal Secret Land sangat lengkap. Kemegahan mereka nyaris memusingkan mata. Setelah melihat kubah ramuan roh 10 kali lebih kaya dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen adalah yang paling tenang dari ketiganya. Sebaliknya, Long Xiaoxuan adalah yang paling bersemangat. Mata naga itu bersinar. Tuan Muda Chen, bisakah kita benar-benar mengambil sesuatu di sini? Naga secara alami cenderung untuk menimbun harta. Itu adalah insting sampai ke tulang mereka. Long Xiaoxuan tidak berbeda, darahnya menyuruhnya mengambil semua yang dilihatnya. Saudaraku Long, aku tahu kamu adalah naga sejati, tapi kamu tidak bisa mengambil semuanya tanpa pandang bulu. Burung Vermilion tertawa. Kamu naga benar-benar terpaku pada harta. Long Xiaoxuan mendengus pelan, tetapi tidak menjawab. Kilau cerah di matanya menandakan minatnya yang signifikan pada cash di depannya. Jiang Chen jauh lebih pemilih dari itu. Meskipun dia berada di lemari besi terbaik di Eternal Divination, tidak semuanya cukup untuk menarik perhatiannya. Beberapa cukup layak untuk dikoleksi, tetapi ia tidak bergerak untuk mengambilnya. Satu aturannya adalah tidak tamak, dia hanya akan mengambil apa yang paling dibutuhkannya. Hal-hal yang hanya bermanfaat biasa diabaikan. Berjalan-jalan di lemari besi menemukan Long Xiaoxuan terbebani dengan banyak barang berharga lainnya. Burung Vermilion mengambil keuntungan juga, tetapi Jiang Chen belum mengambil satu hal pun. Tak satu pun dari item yang dilihatnya sangat diperlukan. Namun, ketika dia datang ke daerah lain,
tumpukan zat tertentu menggelitik minatnya. Itu semacam pasir. Jiang Chen mengetahuinya dari kehidupan sebelumnya, Moon Lake Silver Sun, dan bahan premium untuk formasi ETSA. Itu tanpa syarat meningkatkan kekuatan formasi apapun yang digunakan oleh 30%. Jika formasi yang dimaksud digambar dan dimasukkan dengan sempurna, itu akan diperkuat sebanyak 100%. Moon Lake Silver Sun adalah zat yang luar biasa, sesuatu yang dia impikan untuk didapatkan. Pos roh sejati yang diperoleh Jiang Chen dari Sekte Primosang telah tidak digunakan selama ini. Kuas adalah salah satu alat terbaik di dunia untuk menyusun formasi. Digabungkan, True Spirit Pos dan Moon Lake Silver Sun dapat meningkatkan kekuatan formasi paling biasa dengan minimum 80%. Digunakan secara efektif, mereka dapat melipat gandakan kekuatan formasi beberapa kali lipat. Jiang Chen sedikit terkejut dengan banyaknya pasir di lemari besi. Butir-butir berkilau menumpuk di bukit-bukit kecil. Dia tanpa basa-basi mengisi beberapa termos dengan benda itu. Ketika sampai pada harta yang nyata, tidak ada yang namanya terlalu banyak. Namun, pemuda itu jauh dari puas. Dia mengambil kurang dari 1/100 bukit pasir keperakan. Moon Lake Silver Sun sendiri menjadikan seluruh perjalanannya berharga. Jiang Chen belum pergi dulu. Nenek moyang yang dihormati secara pribadi telah berjanji kepadanya akses gratis ke apapun di lemari besi. Secara teknis, dia bisa mengambil sebanyak yang dia inginkan. Meskipun dia tidak serampangan tentang akuisisi, dia hanya melalui setengah dari lemari besi. Jiang Chen mengambil beberapa item lagi di paruh kedua kubah, sebagian besar dari mereka terkait budidaya. Dia juga menarik satu set jimat yang agak praktis untuk penggunaan tempur. Yang lainnya, dia pergi tanpa tersentuh. Di bawah beberapa saran tegas dari teman manusianya, Long Xiaoxuan akhirnya berhasil menekan keinginannya untuk menjarah lemari besi. Dia kembali dengan tumpukan harta yang sangat besar, tetapi sebagian besar terkait dengan penanaman dan tidak unik. The Eternal Secret Land tidak akan melihat banyak kerugian yang nyata. Standar burung vermilion jauh lebih tinggi, bahkan toko-toko di Tanah Suci Eternal sebagian besar tidak menarik untuk itu. Barang yang diambil sangat terbatas oleh keunggulannya. Secara keseluruhan, setiap perampok senang dengan hasil tangkapannya yang besar dan kuat. Tidak lama setelah Jiang Chen dan rekan-rekannya pergi, nenek moyang yang terhormat datang untuk mengunjungi lemari besi. Penjaga di sana melaporkan detail kunjungan pemuda itu kepadanya. Nenek moyang yang dihormati itu tersenyum. Kupikir anak itu akan menggeledah tempat itu, tetapi dia jauh lebih menahan diri daripada yang kuharapkan. Seorang pria muda yang sopan dan cekatan, begitu. Orang-orang muda yang menarik seperti dia menjadi semakin sulit untuk ditemukan. Petik 2. Nenek moyang, Sir Jiang Chen tidak mengambil banyak, tetapi dia membawa 2 teman dengannya. Salah satu dari mereka mengambil beberapa ramuan roh untuk budidaya. Petik 2. Nenek moyang tersenyum samar. Jika kamu tahu siapa mereka, mungkin kamu tidak akan menyebutkan itu. Bagaimanapun, hal-hal yang mereka ambil tidak akan menyakiti kita. Petik 2. Nenek moyang memiliki jauh lebih banyak penglihatan daripada bawahannya. Dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki burung vermilion dan naga sejati bersamanya. Kombinasi seperti itu tidak mungkin ditemukan dimanapun, bahkan jika yang dicari tinggi dan rendah. Tanah suci abadi-abadi beruntung disemarakkan dengan kehadiran mereka. Apakah mereka seharusnya disalahkan dengan menganggap hal itu terlalu banyak? Sebaliknya, leluhur itu berharap mereka akan mengambil lebih banyak lagi. Semakin banyak binatang suci yang diterima, semakin mereka akan mengingat budi pinjam. Bantuan yang mereka tawarkan di masa depan akan jauh melebihi apa yang telah mereka ambil. Bahkan jika naga sejati dan burung vermilion tidak berterima kasih kepada tanah suci abadi, mereka akan berterima kasih kepada Jiang Chen. Apakah mereka akan menolak permintaan bantuan dari pemuda? Itu adalah investasi yang berharga pada akhirnya. Nenek moyang yang dihormati lebih terkesan dengan pemuda itu. Setelah kembali ke kediamannya, ia memutuskan untuk membuat Martial Divine Nation setelah hanya jeda singkat. Perjalanan itu perlu, dia memberikan janjinya. Dia tidak berharap nenek moyang yang dihormati untuk melakukan kunjungan secepat itu. Jiang Chen, sepertinya kamu berencana untuk segera pergi. Besok, aku pikir, jawab Jiang Chen cepat. Baik, aku belum melupakan bagian aku dalam tawar-menawar itu. Berikut adalah beberapa jimat yang mungkin berguna dalam menyelamatkan hidup kamu. Ini adalah jimat ofensif dan defensif, serta melarikan diri mesin terbang.
Jimat ofensif akan memungkinkan kamu untuk menggunakan serangan yang 70 hingga 80% dari kekuatan aku untuk waktu yang singkat, dan yang defensif akan membantu kamu menghadapi banyak keadaan yang tidak terduga. Petik 2. Nenek moyang yang dihormati banyak mengandalkan usaha ini. Jiang Chen menerima setiap hadiah yang diberikan. Apa yang nenek moyang lihat layak untuk diberikan tidak diragukan lagi bernilai. Dia tidak ingin menyia-nyiakan niat baik. Jiang Chen, aku belum memiliki harapan yang tinggi untuk seorang pemuda dalam waktu yang sangat lama. Aku berharap dapat mendengar laporan keberhasilan kamu, Bapak leluhur yang terhormat itu mendorong. Nenek moyang yang terhormat, aku hanya bisa berjanji untuk memberikan segalanya. Jika tugas itu tampaknya mustahil, aku tidak akan menempatkan diri aku dalam bahaya yang ekstrim. Lagi pula, aku berutang budi pada tanah suci abadi. Akan sangat tidak bertanggung jawab bagiku untuk mempertaruhkan nyawaku untuk marsial. Petik 2. Nenek moyang yang terhormat itu melambaikan tangan. Aku tidak pernah peduli dengan kata-kata sopan santun kosong. Aku hanya ingin menyebutkan satu hal. Jika perjalanan kamu berhasil, kamu akan memenangkan niat baik dari tanah suci marsial. Tanah suci itu dikenal karena kemurahan hatinya yang besar. Petik 2. Aku melihat, aku akan mengingatnya. Jiang Chen tersenyum. Dia beristirahat di kediamannya sendiri malam itu. Pagi kedua, dia mencari muridnya, Hua Ming. Bocah itu telah didirikan di ibu kota, dan Jiang Chen selalu punya sedikit waktu berharga untuk mengajarinya. Untungnya, Hua Ming cukup berbakat untuk memahami esensi pengawasan Jiang Chen dengan hanya sedikit panduan. Dia alami untuk berkultivasi, dan telah meningkat dengan kecepatan luar biasa. Hua Ming, seluruh bangsa ilahi tahu siapa aku sekarang. Tidak perlu menyembunyikan hubungan kita lagi. Aku sekarang adalah seorang murid dari Tanah Suci, dengan tempat tinggal pribadi di sana. Aku ingin mengajak kamu juga. Kamu dapat berkultivasi di dalam tempat tinggal aku untuk menerobos lebih cepat. Petik 2. Hua Ming sangat gembira. Dia jarang melihat tuannya, dan bahkan kurang tahu tentang identitas tuannya. Namun, ia telah menyaksikan kinerja Jiang Chen yang luar biasa dalam pemberontakan. Dia bangga bahwa dia memiliki tuan yang begitu hebat dari lubuk hatinya, yang terbesar, sebenarnya. Karena hal ini, ia sangat cemas dengan semua ini berubah menjadi mimpi. Hanya ketika Jiang Chen membawanya kembali ke kediamannya sendiri, Hua Ming merasa lega sekali lagi. Majikannya senang dengan perilakunya seperti biasa. Kemana kamu pergi sekarang, Tuan? Tujuan aku adalah rahasia, jangan tanya. Jika seseorang datang untuk mencari masalah atau bertengkar, pergilah temukan tetua Ziju, atau 3 bilangan prima itu sendiri, jika kamu mau. Tempat tinggal kami tidak akan menderita kelakuan buruk orang lain. Petik 2. Ya, Tuan. Mata Hua Ming cerah. Ketidakpastian di hatinya sebagian besar memudar. Setelah menetap di Hua Ming, Jiang Chen meninggalkan tanah suci abadi. Tujuannya, Martial Divine Nation. Ada pemberontakan yang berkelanjutan di sana juga. Bangsa itu masih dirusak oleh api perang. Itu telah menghadapi yang terburuk dari 10 pemberontakan masing-masing tanah suci. Chapter 1833, Abyss of Spirit Herb. Mengambil Star Fate, butuh sekitar 3 hari bagi Jiang Chen untuk tiba di Martial Divine Nation. Menurut leluhur yang dihormati, bangsa bela diri suci bersahabat dengan bangsa dewa abadi. Dua tanah suci sering mengadakan pertukaran atau bahkan mengatur pernikahan dengan satu sama lain. Martial Divine Nation menghormati bangsa Divine Eternal seperti kakak laki-laki. Itulah sebabnya nenek moyang menyarankan Jiang Chen memilihnya sebagai tujuannya. Tatanan politik di Martial Divine Nation mirip dengan Eternal Divine Nation. Tanah suci memegang kekuasaan, dan ada banyak sekte bawahan dan keluarga aristokrat. Ada nenek moyang alam ilahi di tanah suci Martial, tetapi yang sama berlaku untuk pemberontakan. Kedua leluhur itu leher, dan duel mereka terkunci. Namun, hal-hal berbeda di tingkat bawah. Tentara pemberontak cukup tangguh dan mendominasi tanah suci, menempatkan mereka di tempat yang lebih sulit daripada tanah suci abadi. Jiang Chen tidak mengumumkan kedatangannya saat memasuki tanah yang benar-benar asing. Puluhan ribu mil dari wilayah Martial, ia dan teman-temannya turun dari perahu dan terbang sendiri. Nenek moyang itu mengatakan misi pertamanya adalah untuk membantu Gunung Ramuan Roh Tanah Suci, pangkalan rahasia mereka untuk membudidayakan ramuan roh. Mereka menggali vena roh, yang memungkinkan mereka membudidayakan berbagai macam tumbuhan dan menjadikan gunung sebagai taman umum.
Perkembangannya adalah pencapaian terbesar Tanah Suci selama beberapa dekade terakhir dan sangat penting bagi Tanah Suci. Kehilangannya akan menjadi pukulan serius bagi mereka. Untuk saat ini, para pemberontak tampaknya belum menemukan pangkalan itu dan karena itu belum mengirim pasukan mereka yang paling kuat ke sana. Tetapi informasi entah bagaimana telah bocor. Tidak ada yang tahu apakah itu karena para pemberontak mahir mengumpulkan intel, atau jika ada tikus tanah di dalam Tanah Suci. Apapun kebenarannya, pangkalan ramuan roh hampir terekspos. Untungnya, Tanah Suci telah membentuk sejumlah besar formasi disorientasi, menjebak, dan defensif di sekitar pangkalan. Ketika diaktifkan, mereka sudah cukup untuk menjaga tempat itu tetap aman. Misi pertama Jiang Chen adalah membantu pangkalan mengatasi tantangannya saat ini. Bahkan lebih baik jika dia bisa menghancurkan pasukan pemberontak yang bertujuan untuk mengambil gunung. Pangkalan itu dipimpin oleh satu-satunya perdana wanita di Tanah Suci, Perdana Purplestar, seorang pembudidaya terkemuka di 10 negara ilahi. Selain nenek moyang ilahi, dia adalah salah satu tokoh terkemuka terpenting di Tanah Suci. Apa yang kamu rencanakan, Tuan Muda Chen? Tanya burung vermilion. Jiang Chen berpikir sejenak. Ini adalah negara bela diri suci. Kami tidak dapat melakukan banyak hal dari apa yang kami lakukan di bangsa Divine Eternal. Petik 2. Tentu saja, aku akan mengikuti petunjuk kamu. Burung vermilion telah menghabiskan waktu memikirkan perjalanan mereka di sini, yang memberikan rasa hormat yang baru ditemukan pada Jiang Chen. Selama beberapa hari terakhir, ia menekan iblis batiniahnya dan semua pikiran yang mengganggu, yang menenangkan pikirannya dan perlahan-lahan menghilangkan obsesinya. Dengan simpul di hatinya yang terselesaikan, burung itu juga memulihkan semangat mulianya. Selain itu, serangkaian pertempuran dan terobosan baru-baru ini telah mendorong kekuatannya lebih jauh. Itu membuat kemajuan besar sejak pertarungannya dengan nenek moyang Xiaohu. Pertama, kita perlu peta area. Lalu kita bisa mencari tahu seberapa besar pertahanan yang dimiliki pangkalan itu terhadap para pemberontak. Baru kemudian kita merumuskan strategi dan membuat rencana pertempuran. Sekali lagi, kesabaran adalah suatu kebajikan. Kami menaklukkan musuh dalam satu upaya, atau kami tinggal diam, menunggu kesempatan untuk hadir dengan sendirinya. Petik 2. Dia belum memiliki rencana konkret, tetapi dia memiliki ide umum tentang apa yang dia lakukan. Dalam pertarungan pada level dan skala seperti itu, serangan yang cepat dan fatal adalah satu-satunya solusi. Memperpanjang pertempuran hanya akan memperburuk keadaan karena pemberontak jauh melebihi jumlah Tanah Suci. Tanah Suci tidak mampu membayar korban, sementara pemberontak hanya berjumlah terlalu banyak. Mereka dapat terus menambah kekuatan mereka, membuatnya seolah-olah pemberontak memiliki jumlah pendukung yang tidak terbatas. Jika mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, mereka akan menjadi lebih berkemauan keras dan memukul lebih keras. Keinginan dan kekuasaan seorang prajurit sering ditentukan oleh dorongan yang mendorong pihak mereka. Itulah yang terjadi pada awal pemberontakan di Eternal Divine Nation. Para pemberontak telah bersemangat dan berhasil menjaga Tanah Suci ditembaki, membuatnya menjadi pertarungan yang sulit. Dalam serangan terakhir, aliansi telah berantakan dan tidak pernah memulihkan momentum asli mereka. Serangan burung vermilion adalah serangan terakhir yang menghancurkan mereka. Kegagalan mereka sebagian disebabkan oleh pertikaian mereka, tetapi juga dengan kecenderungan umum perang. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak berpikir itu akan bermanfaat untuk hanya membunuh beberapa musuh atau meluncurkan beberapa penyergapan. Sebaliknya, Tanah Suci harus membuat langkah yang akan menentukan arah perang, atau bahkan langsung membalikkan keadaan. Kesempatan seperti itu tidak sering datang, tetapi dia percaya itu adalah jalan yang benar untuk dikejar. Pertempuran berkecamuk di dekat pangkalan Herbal Roh, membawanya kembali ke hari-hari perang yang menghancurkan Tanah Suci abadi. Pertarungan di Tanah Suci marsial jauh lebih intens dibandingkan. Pemberontakan terhadap Tanah Suci abadi telah dirahasiakan pada awalnya. Dengan demikian, para pemberontak adalah satu-satunya kekuatan yang mengelilingi Tanah Suci. Perang di Martial Divine Nation jauh lebih dahsyat dan mencakup area yang jauh lebih besar. Kepramukaan tidak akan menimbulkan banyak tantangan bagi Jiang Chen karena dia memiliki tikus emas. Meskipun demikian, untuk menjaga mereka tetap aman, dia tidak mengirim kelompok besar dan mengerahkan tim yang lebih kecil yang paling pintar yang mahir mengumpulkan informasi. Operasi itu berisiko, tetapi semakin tinggi risikonya, semakin besar hasilnya. Banyak konflik hebat terjadi di sekitar markas.
Karena medan perang belum dibersihkan, tikus akan dapat memperoleh beberapa jarahan. Melalui mengamati para pemberontak di pinggiran, Jiang Chen sampai pada kesimpulan. Para pemberontak sedang mengumpulkan pasukan mereka, tetapi para elit mereka belum menemukan cara yang tepat untuk masuk ke pangkalan. Karenanya, serangan belum diluncurkan dalam beberapa hari terakhir. Pemberontakan ini dipimpin oleh leluhur-leluhur dewa, yang di bawahnya adalah sekelompok tokoh ke-9 tingkat ke-9 dari sekte-sekte utama dan keluarga aristokrat. Pentingnya mereka ditempatkan di pangkalan setelah paparannya jelas. Mereka jelas telah memutuskan untuk menaklukkan dan mendapatkan kendali atas basis ramuan roh. Mereka kemudian pada dasarnya akan memegang garis hidup tanah suci di genggaman mereka, sangat merusak upaya perang tanah suci itu. Tuan Muda Chen, pasukan pertahanan tanah suci kurang dari 1/5 dari pemberontak, lapor Goldbeater Kingrat. Mereka tidak akan bisa mempertahankan pangkalan jika bukan karena medan dan formasi serta batasan mereka. Perkiraan aku konservatif. Rasio jumlah mereka bahkan mungkin setinggi 1 hingga 6. Petik 2. Tikus itu tidak memberikan angka yang akurat, tetapi dia yakin dengan perkiraannya. Jiang Chen mengerutkan kening, yang berarti hanya masalah waktu sebelum pemberontak menerobos masuk. Itu benar, Raja Goldbeater setuju tanpa ragu-ragu. Tanah suci bahkan secara diam-diam berencana menghancurkan pangkalan jika mereka gagal mencegah pemberontak. Mereka lebih suka melakukan itu daripada membiarkan roh herbal jatuh ke tangan pemberontak. Petik 2. Mereka memiliki tulang punggung, Jiang Chen memuji. Bagaimana dengan para pemberontak? Ada gerakan baru-baru ini. Petik 2. Mereka telah mempelajari dan mencoba untuk menghancurkan formasi di luar pangkalan. Begitu mereka berhasil, mereka akan bisa masuk tanpa banyak perlawanan. Tanpa formasi, tanah suci hanya dapat mengandalkan medan, tetapi itu tidak akan banyak membantu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara pembudidaya, bukan manusia. Petik 2. Di dunia fana, medan memberi pasukan keunggulan yang signifikan. Dalam pertarungan antara pembudidaya yang bisa melayang ke langit dan pergi ke bawah tanah, itu semua terlalu mudah untuk menghancurkan keuntungan seperti itu. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang menjaga markas itu tetap aman adalah formasi di luar, yang juga merupakan pakaian kuat tanah suci. Kakak Chen, ada solusi yang cukup sederhana, kata Long Xiaoxuan. Kami bertiga hanya bisa menyerang tentara pemberontak dan membunuh leluhur dewa. Maka musuh akan berantakan. Mengapa membuat segalanya begitu rumit? Petik 2. Burung vermilion menggelengkan kepalanya. Xiao Long, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di suatu tempat. Solusi kamu mungkin berhasil sekali, tetapi pada akhirnya akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang. Petik 2. Tanpa obsesi yang mengganggu pikirannya, burung itu jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Setelah memahami situasi dengan baik, ia mengakui bahwa mereka rentan terhadap penyergapan jika mereka meluncurkan serangan frontal. Para pemberontak memiliki setengah dewa dan sekelompok ahli Empyrean tingkat ke-9 puncak setelah semua. Jika mereka membentuk formasi pertempuran dan memancing burung itu masuk, mungkin bagi mereka untuk menjebak burung itu, atau bahkan membunuhnya. Keangkuhan akan menjadi kejatuhan seorang kultivator. Ada banyak contoh seperti itu di dunia bela diri Dao. Chapter 1834, Jiang Chen's Plan. Long Xiaoxuan agak kesal mendengar idenya gagal. Kekuatannya telah meningkat lagi baru-baru ini dan dia haus akan pertempuran. Panasnya pertempuran adalah lingkungan yang sempurna baginya untuk mengambil nutrisi dan wawasan untuk merangsang terobosan baru. Meskipun Long Xiaoxuan hanya ranah empati tingkat ke-6, ia bisa mempertahankannya sendiri melawan para pembudidaya tingkat ke-9. Semakin tinggi level naga sejati, semakin banyak keuntungan dalam pertempuran yang dia dapatkan dari para ahli lainnya. Kebangkitan warisannya secara bertahap hanya mempercepat proses itu. Pemahamannya tentang Dao bela diri semakin dalam. Ini disertai dengan evolusi tubuh fisiknya. Sejak memasuki wilayah Empyrean, Long Xiaoxuan bisa dengan jelas merasakan elemen-elemen di dalam dagingnya berubah seiring waktu. Hampir setiap hari ada penemuan baru, dia ingin menguji secara pasti jumlah kemajuannya. Jiang Chen memperhatikan ekspresi Long Xiaoxuan. Kakak Long, tiba-tiba dia tersenyum. Aku punya ide berbeda untuk kegigihanmu bertarung. Apa itu? Cepat katakan padaku. Aku tidak ingin ditahan, Long Xiaoxuan sangat ingin tahu. Itu melibatkanmu sebagai umpan. Karena itu, sangat berbahaya. Petik 2. Bahaya apa yang akan aku takuti?
Naga sejati seperti aku tidak mudah ditangani. Kamu mungkin memikirkan sesuatu yang berisiko, tetapi itu tidak akan mengancam aku. Naga itu terdengar sangat bangga. Kakak Vermilion, aku butuh bantuanmu untuk rencana itu, juga. Jika tidak ada gunanya, Jiang Chen menyanjung burung suci. Tuan Muda Chen, tolong jelaskan rencana baru apapun yang kamu miliki. Aku di sini untuk bekerja dengan kamu sebaik mungkin. Vermilion Bird mudah diajak bicara. Ini seperti ini, Jiang Chen menjelaskan. Soal tanah suci abadi harus menjadi pengetahuan umum sekarang. Kamu dan aku bukan lagi senjata rahasia, tetapi hanya beberapa eksekutif tanah suci yang tahu tentang Brotherlong. Coba pikirkan, jika seekor naga sejati muncul di sekitarnya, akankah para pemimpin pemberontak terpikat oleh penampakan itu? Petik 2. Lama tertarik dipahami segera. Naga sejati jelas yang paling diinginkan dari 4 binatang suci, Vermilion Bird menegaskan. Aku pikir ini akan berhasil. Burung suci itu tidak terlalu merendahkan diri. Garis keturunan binatang suci itu unik satu sama lain. Namun, naga yang sebenarnya pasti yang paling kuat dan karenanya menarik. Katakan apa yang kamu ingin aku lakukan, Tuan Muda Chen. Aku ikut. Ketertarikan burung Vermilion digelitik juga, ia ingin bertarung sebanyak naga. Peningkatan melalui pertempuran adalah jenis yang paling berbeda. Burung Vermilion adalah sepotong kemajuan dari menerobos ke alam ilahi. Seutas inspirasi akan cukup untuk memicu erupsi. Ia hanya menunggu perkembangan alami dari satu ranah ke ranah lainnya. Bagaimana persisnya hal itu bisa memicu kekhawatiran burung itu saat ini? Mencari inspirasi dalam pertempuran mungkin adalah ide yang paling praktis. Jiang Chen menjadi lebih bersemangat atas dukungan bersama dari Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan. Manusia dan binatang terlibat dalam konferensi yang panas. Dalam sekitar 1 jam, pengaturan yang membuat ketiga pihak senang dengan itu terbentuk. Mari kita buat besok. Apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada akting kamu, Brotherlong, Jiang Chen tertawa. Malam itu, mereka mengatur jebakan. Tugas Jiang Chen adalah meletakkan fondasi dan formasi. Rencananya bukan yang paling pintar, dan umumnya tidak akan bekerja dalam situasi normal. Namun, hati para pria gelisah saat ini. Itu membuatnya lebih mungkin rencana itu akan berhasil. Selama para pemimpin pemberontak terjerat oleh perangkap, Jiang Chen yakin dia akan menjatuhkan mereka dalam satu pukulan. Setelah para pemimpin pergi, para pemberontak akan runtuh di bawah beban komandan mereka yang hilang. Dia dan 2 binatang buas akan bisa membantai hampir semua yang mereka lihat. Sinar matahari pagi menyebar ke lembah yang tenang dan terpencil itu, membuatnya sedikit lebih cerah. Namun, tempat yang biasanya damai itu terganggu oleh aura pembunuhan yang kuat. Pasukan tentara pemberontak telah berkumpul untuk sepenuhnya mengelilingi tempat ini dalam pengepungan. Nenek moyang dewa adalah yang tertinggi di rantai komando pemberontak. Namanya adalah Golden Bell, seorang lelaki tua yang mendapat respek besar. Dia menjalankan sebuah kapal ketat yang menjaga semua faksi yang berbeda di dalam pasukan di bawah kendalinya. Tidak ada perbedaan pendapat diizinkan. Akibatnya, tentara jauh lebih terorganisir daripada aliansi anti-suci tanah kembali di Eternal Divine Nation. Aliansi Eternal telah dibagi bahkan di saat-saat terbaik. Setiap faksi menolak untuk menuruti instruksi rekan-rekan mereka. Meskipun mereka pura-pura bersujud di permukaan, tangan mereka cenderung bertolak belakang. Sudah ada konflik tanpa henti sejak hari pertama. Alasan intinya adalah karena tidak ada pemimpin yang memerintahkan sedikit pun rasa hormat atau kekaguman. Pria yang memimpin aliansi anti-suci tanah itu sendiri adalah pria yang mementingkan diri sendiri. Dia membiarkan politik mempengaruhi delegasi tugasnya. Beberapa faksi mengalami kerugian besar, sementara yang lain sebagian besar tidak terluka. Ketidakadilan semacam ini berarti bahwa tidak ada dasar untuk solidaritas bagi aliansi pemberontak sejak awal. Tentara pemberontak Martial Divine Nation, bagaimanapun, tidak memiliki masalah seperti itu, setidaknya di permukaan. Forefather Golden Bell memiliki otoritas yang cukup besar atas anak buahnya. Dia mengumpulkan para pemimpin berbagai faksi tentara untuk membahas strategi dan menyuarakan ide-ide setiap hari. Di permukaan, delegasi tugas juga jujur dan tidak memihak. Dalam pasukan pemberontak yang terdiri dari begitu banyak faksi, itu adalah prestasi luar biasa. Pagi ini, nenek moyang itu memanggil para pemimpin faksi seperti biasa untuk tanya jawab sebelum pertempuran. Ada 7 faksi di antara pasukan pemberontak yang datang ke pangkalan ramuan roh Martial Secret Land.
Masing-masing dipimpin oleh raksasa penting. Raksasa-raksasa ini sekurang-kurangnya kepala sekte wakil, tua-tua yang dihormati, atau komandan kedua dari rumah-rumah. Semua dalam semua, lineup profil yang sangat tinggi. Mata Forefather Golden Bell berkilau dengan cahaya yang tajam. Teman-teman, dia menyapu pandangannya ke setiap orang. Pasukan kita telah mandek di sini selama lebih dari 3 hari. Itu bukan waktu yang lama, dan itu mungkin bahkan tidak mempengaruhi skema besar hal-hal, tetapi kita harus mempertimbangkan masalah serius. Semangat bertarung manusia adalah siklus. Ketika kita kehilangan tinggi yang kita miliki saat ini, hasilnya mungkin sangat berbeda. Kita perlu melancarkan serangan dalam 3 hari ke depan. Kita harus menembus formasi pertahanan. Jika kita melakukan itu, kita dapat melakukan apapun yang kita suka. Petik 2. Forefather Golden Bell, Martial Secret Land selalu sangat mahir dengan formasi. Seberapa kuat formasi di sekitar basis ramuan rohnya, sungguh. Tidak bisakah kita meluncurkan serangan frontal dan menghancurkannya dengan menggunakan kekerasan? Petik 2. Kira-kira, dari apa yang aku lihat, hampir tidak ada kekuatan di sini dari Tanah Suci. Apa yang disebut formasi dan pembatasan mereka adalah ancaman kosong. Petik 2. Nenek moyang, mengapa kita tidak mengatur serangan untuk menguji pengaturan di sini? Forefather Golden Bell terdiam. Dia telah memikirkan hal itu sebelumnya, tetapi khawatir tentang semangat juang jika gagal. Namun, itu bukan kekhawatiran terbesar. Jika korban banyak, faksi yang berpartisipasi pasti akan berpikir 2 kali. Pasukan pemberontak tidak pernah menjadi satu kesatuan yang utuh. Sangat mungkin itu akan hancur. Keheningan nenek moyang yang panjang membuat beberapa cemas. Nenek moyang, kita tidak bisa terus mengulur-ulur seperti ini. Aku tidak percaya master formasi itu. Seberapa banyak mereka bisa mengerti tentang pembentukan Martial Secret Land? Jika mereka memiliki kemampuan itu, mereka sudah berada di dalam. Petik 2. Iya nih, butuh bertahun-tahun bagi mereka untuk mencari tahu apapun. Petik 2. Forefather Golden Bell mendorong kedua tangan ketika dia melihat keinginan kuat dari mereka yang berkumpul untuk bertarung. Aku mengerti perasaanmu, teman-temanku. Tetap saja, aku harus mempertimbangkan lebih banyak sebagai komandan. Segala potensi risiko harus dihilangkan. Petik 2. Benar, apakah pengintai di luar sana mengungkapkan perubahan? Tanya leluhur itu tiba-tiba. Tidak banyak, jawab beberapa pemimpin yang bertanggung jawab untuk pengintaian. Sangat sedikit yang terjadi di sana. Markas besar Tanah Suci itu sendiri sedang diancam saat ini. Bagaimana bisa ada bala bantuan? Petik 2. Forefather Golden Bell menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kamu akan merasakan sakit karena berpikir seperti itu cepat atau lambat. Martial Secret Land tidak memiliki orangnya sendiri, tetapi sumber rahasia mengatakan kepada aku bahwa itu telah mengirimkan permintaan bantuan ke Tanah Suci lainnya. Petik 2. Apa? Ke Tanah Suci lainnya? Petik 2. Aku pikir pemberontakan dimulai secara serentak di 10 negara ilahi. Tanah Suci lainnya harus sibuk sendiri, bukan? Petik 2. Tidak. 3 dari pemberontakan bangsa-bangsa ilahi dihancurkan sebelum mereka mulai. 2 atau 3 lainnya telah padam sekarang. Hanya sedikit dari kita yang berada dalam posisi yang sedikit menguntungkan di atas Tanah Suci kita. Martial Divine Nation adalah salah satu kasusnya. Aku harus menekankan bahwa kita hanya punya sedikit tepi. Inisiasi 10 pemberontakan secara serentak sekaligus merupakan peristiwa yang berbahaya. Ketenangan relatif sekarang mengabaikan betapa singkatnya di masa lalu kejadian penting itu. Beberapa Tanah Suci telah cukup dominan untuk mengatasi masalah mereka sejak awal. Yang lain telah menerapkan keberuntungan dan sumber daya yang sama untuk merebut kemenangan dari rahang kekalahan. Nenek moyang, bahkan jika beberapa bangsa ilahi telah menghentikan pemberontakan mereka, perselisihan sipil seperti itu benar-benar membahayakan. Mereka harus khawatir tentang pemeliharaan diri daripada mengurus bisnis orang lain. Petik 2. Persis. 10 Tanah Suci semuanya telah terluka hingga berbagai tingkat. Mengapa mereka datang untuk mendukung sekutu ketika rumah mereka sendiri terbakar? Ditambah lagi, Martial Secret Land tidak harus memiliki sekutu yang kuat sejak awal. Petik 2. Chapter 1835, Forefather Golden Bell's Selfish Motives. Para pemimpin pemberontak tampaknya benar-benar membenci Tanah Suci Martial. Tidak ada tanda-tanda ketakutan atau rasa hormat dalam kata-kata mereka. Forefather Golden Bell semakin jengkel karenanya.
Sumber-sumbernya telah memberitahunya selama beberapa hari terakhir bahwa Martial Secret Land telah mengirimkan berbagai permintaan bantuan. Meskipun 10 negara suci ilahi secara terbuka bersaing satu sama lain dalam berbagai cara, mereka juga saling berhubungan erat dalam beberapa hal. Tanah suci Martial, misalnya, memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa tanah suci lainnya, salah satunya tanah suci abadi. Jika ini yang kalian pikirkan, kata leluhur lelaki dengan suara rendah, kamu akan menerima kejutan besar. Ayo, nenek moyang, aku pikir kita tidak perlu terlalu khawatir tentang peristiwa yang tidak biasa seperti itu. Tentara kita jelas menguntungkan, dan ladang ramuan roh akan menjadi milik kita sebelum lama. Aku tidak percaya beberapa formasi akan cukup untuk menghentikan pawai besi kami. Petik 2. Belum ada faksi yang cukup buta untuk menentang kita dari luar, kan, Forevater? Forevater Golden Bell menghela nafas. Apakah kamu tahu bahwa Tanah Suci Bela Diri dan Abadi memiliki sumpah persaudaraan? Jika satu diserang, yang lain wajib membantu. Petik 2. Sumpah persaudaraan. Apakah sesuatu seperti itu bahkan dapat diandalkan? Sudah cukup lama sejak kami memberontak. Aku tidak melihat bantuan dari Eternal. Petik 2. Itu karena mereka harus melawan pemberontak mereka sendiri. Pemberontakan dimulai pada waktu yang hampir bersamaan. Bagaimana mungkin ada yang datang dari sana? Itu memiliki kesulitan sendiri untuk bersaing. Petik 2. Dan bagaimana dengan sekarang? Eternal Secret Land tampaknya telah menyelesaikan situasi kecilnya, meskipun semua orang mengatakan itu beruntung melakukannya. Aku tidak percaya bahwa itu akan berani mencampuri urusan Martial Divine Nation setelah menderita cedera serius seperti itu. Petik 2. Kamu benar, Eternal tidak akan bisa ikut campur. Mereka bahkan tidak bisa sepenuhnya memikirkan bisnis mereka sendiri. Petik 2. Ini sesuatu yang tidak kamu ketahui. Penumpasan pemberontakan di Eternal Divine Nation tidak melibatkan kehilangan yang signifikan dalam kekuatan utama Tanah Suci. Selain itu, Tanah Suci memerintahkan otoritas yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Petik 2. Terus, faktanya adalah bahwa mereka perlu mendapatkan rumah sendiri dalam rangka. Apakah mereka cukup berani untuk mengganggu kita? Petik 2. Aku ragu Tanah Suci Abadi berpikir hal yang sama. Jika leluhurnya yang terhormat datang sendiri, ia dapat menentukan gelombang pertempuran. Petik 2. Persis. Itu sebabnya kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan kita di sini tanpa alasan. Semua orang ingin berkelahi. Forevater Golden Bell menjadi termenung. Telinganya tiba-tiba bergerak, dia mengalihkan pandangannya ke bagian jauh lembah. Tanda tangan energi yang mengerikan berasal dari sana. Semua orang bisa merasakan perubahan drastis. Apa yang terjadi? Itu adalah pengamatan umum sekarang bahwa riak energi alami telah mencapai bumi dengan berjalan kaki. Para pemberontak yang berkumpul bisa merasakan getaran tanah. Semua orang melihat ke arah itu bersama. Riak demi riak cairan mengganggu keutuhan ruang, menakjubkan dalam keagungan memacu mereka. Pada saat berikutnya, satwa liar di sekitarnya melarikan diri. Burung, binatang buas, dan segala macam makhluk hidup lainnya meninggalkan daerah itu dengan sangat cepat. Apa ini sekarang? Semua orang sangat bingung. Forevater Golden Bell adalah satu-satunya yang tetap tenang. Tetap di tempatmu, jangan khawatir. Pasti ada binatang buas yang kuat yang berkeliaran di dekatnya atau baru-baru ini terbangun. Tidak ada alasan untuk khawatir. Petik 2. Kesadarannya lebih kuat daripada orang lain, yang memungkinkannya untuk mengambil sedikit informasi lebih banyak daripada yang lain. Di tengah kekacauan, sebuah bentuk muncul dari riak-riak dan melonjak ke langit seperti lingkaran cahaya mahkota. Seekor naga dalam penerbangan. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Ada gelombang kebingungan berkedip dan menyipit. Semua perhatian tertuju pada makhluk yang mengudara. Itu tanduk kembar, anggota badan, cakar, dan sisik. Karakteristik ini sangat cocok dengan naga legenda. Napas Forevater Golden Bell tumbuh acak-acakan. Munculnya naga sejati di sini melampaui impiannya yang paling liar. Apakah ini naga sejati dari mitos? Seseorang bertanya dengan lemah. Pastinya. Lihat, ia memiliki 5 cakar di masing-masing dari 4 anggota tubuhnya. Hanya naga yang paling murni, naga sejati, yang memiliki pengidentifikasi unik. Petik 2. Iya nih, sisiknya juga murni. Ini bukan ras silang. Petik 2. Semua orang tahu betapa ajaibnya darah naga. Satu tetes saja bisa mengubah nasib seorang kultivator.
Selama seorang kultivator dapat mengasimilasi setetes darah naga, ia akan ditakdirkan untuk kebesaran akhirnya. Kecakapan bertarung dan potensinya akan ditingkatkan di luar kemampuan rekan-rekannya. Darah naga sejati sangat langka. Napas semua orang memendek. Pikiran mereka berkelana melalui berbagai kemungkinan. Bahkan Forefather Golden Bell tidak bisa mengendalikan kegembiraannya yang tak terkendali. Dia mengamati naga yang sebenarnya dalam pertanyaan. Jelas bahwa naga itu memiliki kemampuan, tepatnya, Empyrean tingkat ke-6 atau ke-7. Sebagai manusia setengah dewa, dia pasti bisa menjinakkan makhluk seperti itu. Pikiran menjinakkan naga dan menerima kesetiaannya adalah pemikiran yang tidak bisa ditekan. Pemberontakan dan otoritas jauh lebih tidak berharga dibandingkan dengan mendapatkan naga sejati untuk jangka panjang. Darah naga sejati bisa mendorongnya ke dunia ilahi dengan segera, dan akan meningkatkan potensinya dengan lompatan dan batasan di samping. Jika dia bisa mengendalikan naga sejati ini, dia bahkan bisa menjadi pembudidaya terkuat di semua miriat abis. Apa otoritas atau posisi yang akan ditutup padanya? Apa yang akan berarti tanah suci marsial dibandingkan? Dia tidak tahan untuk mendapatkan banyak hal bahkan jika tanah suci sepenuhnya dihancurkan. Lagi pula, ada nenek moyang ilahi di atasnya. Terlepas dari kontribusinya sendiri, ia akan selamanya menjadi tempat kedua. Kesempatan di hadapannya adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk tidak pernah melihat lagi dalam kehidupan ini. Forefather Golden Bell melambaikan tangan. Jangan pergi kemanapun, perintahnya, pastikan untuk menghentikan orang-orang di dalam dari mencoba untuk menembus pengepungan. Aku akan melihat lebih dekat. Petik 2. Dia tidak ingin ditemani oleh yang lain. Kemampuannya sendiri lebih dari cukup untuk menjinakkan naga sejati Empyrean ke-6 atau ke-7. Orang tambahan mungkin bisa membantu, tetapi mereka juga akan membuat segalanya lebih rumit, tanpa pertanyaan. Yang paling penting, mereka berpotensi menginginkan sesuatu untuk diri mereka sendiri dari kesepakatan. Para pemimpin berbagai faksi saling bertukar tatapan aneh satu sama lain ketika mereka menyaksikan nenek moyang menghilang ke kejauhan sebagai garis emas. Apa yang sedang terjadi di sini? Sebelum naga yang sebenarnya muncul, Forefather Golden Bell telah menginstruksikan semua orang untuk tetap diam dan tidak bereaksi berlebihan. Mengapa nenek moyang sekarang membuang sisanya dan pergi untuk menyelidiki sendiri? Mereka bukan orang bodoh. Motif pria tua itu pasti egois. Namun, tidak ada yang ingin menunjukkan itu secara langsung. Ada momen canggung sebelum seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak memecah kesunyian. Ini tidak adil, gumamnya. Forefather Golden Bell adalah komandan. Dia harus tetap tinggal di sini, tetapi dia pergi sendiri. Bagaimana jika ada keadaan darurat? Siapa yang akan bertanggung jawab? Petik 2. Kamu benar. Kita tidak akan lama tanpa pemimpin kita. Petik 2. Nenek moyang Golden Bell ingin memprovokasi naga itu, kan? Jika dia tidak bisa menghapusnya segera, dia mungkin hanya akan menyebabkan banyak masalah bagi kita di masa depan. Aku pikir kita harus pergi dan membantunya. Petik 2. Ya, kami harus membantu. Semakin cepat ditangani, semakin baik. Plus, kami menyaksikannya juga. Kami berhak mendapat bagian. Kami tidak akan mendapat bagian jika kami tidak mengikuti leluhurnya. Petik 2. Ayo, mari kita lihat. Tunggu, jika kita pergi ke sana, apa yang akan kita lakukan tentang hal-hal di sini? Bagaimana jika pasukan ditempatkan di sini? Kami hanya akan pergi sebentar. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Jika kamu ingin tetap tinggal, kami tidak keberatan. Petik 2. Konyol, aku tidak ingin tinggal. Aku perlu bagian rampasan juga. Jika kita pergi, kita semua pergi bersama. Petik 2. Baiklah, ayo kita pergi. Mari kita perjelas, satu orang dari setiap faksi harus pergi, dan sisanya akan tinggal di belakang untuk menahan benteng. Setiap faksi memiliki lebih dari satu pemimpin di sini. Kami akan memutuskan siapa yang berjalan sesuai dengan kepentingan relatif. Petik 2. Sudah diputuskan, kalau begitu. Orang-orang ini bernafsu dengan garis keturunan naga sejati dengan ketajaman yang luar biasa. Semua orang tahu naga sejati adalah harta, dan tidak ada yang ingin itu naga eksklusif. Mereka tidak bisa menghadapi Forefather Golden Bell 1 lawan 1, tetapi 6 atau 7 ahli empiris tingkat 9 yang ditambahkan bersama-sama akan memberi mereka kesempatan bertarung yang baik, bahkan jika leluhur lelaki itu menghidupkannya. Lagi pula, Golden Bell hanya setengah dewa, bukan yang lengkap.
Seorang setengah dewa dapat menghadapi 3 atau 4 ahli empiris tingkat 9 tanpa masalah, tetapi 6 atau 7 membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kewaspadaan. Forefather Golden Bell tidak berharap yang lain sama egoisnya dengan dia. Beberapa saat setelah kepergiannya, yang lain menyusul. Dia sangat marah ketika dia melihat sahabat karib yang tidak diinginkan, diam-diam di punggungnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kamu mengabaikan tugas kamu? Dia menegur dengan cemberut. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Kami hanya ingin melihat apakah kami bisa membantu. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kembalilah dengan cepat. Leluhur lelaki itu marah. Hehe, nenek moyang, ada kekuatan dalam jumlah. Persis. Nenek moyang, apakah kamu tertarik pada naga yang benar? Kami tidak sekuat kamu, tetapi kami dapat membantu memblokir jalannya, bukan? Petik 2. Bukankah kita juga berhak mendapatkan porsi pencari, Forefather?